Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat 15 Januari 2021. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang hari Rabu kemarin tentang keliling dan luas bangun datar. Nah, hari ini kita akan beralih ke luas. Karena hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang keliling ya. Hari ini kita belajar tentang luas bangun datar. Oke, kita lihat dulu. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Jadi kalau kemarin yang kita hitung itu adalah panjang dari sisi-sisinya atau dari garisnya, yang kalau luas itu adalah bagian dalamnya. Jadi daerah yang ada yang dibatasi oleh sisi-sisinya itu adalah luas. Kita lihat contohnya, ini lapangan bola yang kemarin ya. Kalau keliling itu kita tinggal mencari sisinya saja atau garisnya atau pinggir-pinggirnya ini. Nah, tetapi kalau luas yang kita lihat itu adalah bagian hijaunya ini. Nah, yang sudah ditutupi oleh warna coklat ini. Nah, jadi luas itu adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Itu ya. Warnanya yang sudah dibuat ini. Nah, jadi yang luas itu adalah yang coklat, yang keliling itu adalah bagian sisi-sisinya yang warna merah. Oke. Kita akan langsung masuk di bangun datar yang pertama, yaitu adalah persegi. Nah, kita akan lihat luas persegi. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini adalah persegi ya. Nah, jika kita penuhi persegi ini dengan kotak kecil-kecil, kita akan lihat ada berapa kotak untuk memenuhi persegi yang warna hijau ini. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, dari kotak ini yang menutupi persegi berwarna hijau tadi, kita bisa tahu bahwa luas dari persegi persegi berwarna hijau tadi adalah 36 kotak satuan jika kita penuhi dengan kotak berwarna kuning ini. Nah, di sini barisnya ada yang mendatar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 6, 12, 18, 24, 30, 36. Jadi cara yang bisa kita gunakan adalah kita tinggal melihat yang bagian atas yang mendatar itu ada 6 dan bagian yang tegak itu ada 6 juga. Maka cara yang bisa kita gunakan adalah dengan mengali banyaknya persegi yang mendatar dengan banyaknya persegi yang tegak. Yang mendatar 6, yang tegak 6. Maka hasilnya adalah 36 kotak satuan. Itu ya. Nah, untuk persegi yang mendatar dengan yang tegak itu panjangnya sama. Karena 4 sisi persegi itu panjangnya ya memang sama. Jadi ini disebut sisi, yang ini juga disebut sisi. Sama-sama disebut sisi karena panjangnya sama. Jadi luas persegi itu bisa ditulis luas sama dengan sisi kali sisi. Yang mendatar dikali yang tegak. Gitu ya. Karena sisi kali sisi, kita pernah belajar di operasi hitung campuran yang materi lalu bahwa angka yang dikali secara berulang itu bisa ditulis sebagai pangkat 2. Jadi luas sama dengan sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Gitu ya. Jadi L sama dengan S pangkat 2.
Untuk luas kita diberi tanda L dan sisi pakai S kecil. L kapital dan S kecil. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar menentukan sisi jika diketahui luas. Nah, jika kemarin kita belajar menentukan sisi diketahui keliling, sekarang menentukan sisi jika diketahui luas. Nah, semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Kita sudah belajar yang kemarin. Maka satu sisi mewakili keempat sisi. Karena luas ditemukan dengan cara mengalihkan sisi dengan sisi atau pangkat dua, ya, mengalihkan sisi dengan sisi, sisi kali sisi. Maka untuk menentukan sisi, kita mencari akar pangkat 2 dari luas. Karena lawan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 ya. Kemarin juga sudah pernah belajar. Kalau kalian masih ingat, kalau sudah tidak ingat lagi, boleh dibuka lagi materi yang sebelumnya. Jadi sisi itu sama dengan akar dari luas. Jadi sisi sama dengan S sama dengan akar L. Akar pangkat 2 dari luas. Jadi akar pangkat 2L. Itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita belajar tentang luas persegi panjang. Nah, di luas persegi panjang kita akan lihat dulu contoh gambarnya. Ini adalah persegi panjang. Nah, kita akan lihat ada berapa kotak kuning ini untuk menutupi persegi panjang yang berwarna hijau. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mendatar. Tuh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yang mendatar ada 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tegak ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, tuh 2, 3, 4. Maka luasnya itu kita tinggal mengalihkan banyaknya kotak yang mendatar dengan banyaknya kotak yang tegak. Ini kemarin kita sebut sebagai P, yang tegak itu kita sebut sebagai L. Ya. Sisi yang lebih panjang itu disebut P, sisi yang lebih pendek itu disebut L atau lebar. Panjang, lebar. Oke, kita lihat luasnya jadi sama dengan 9 dikali 4. 9 dikali 4 sama dengan 36 kotak satuan. Ya, karena tadi sudah kita hitung juga bahwa kotak yang kuning ini jumlahnya ada 36. Jadi, luas persegi itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Sisi mendatar dikali sisi tegak. Jadi L sama dengan P kali L. Nah, kalau luas L kapital, kalau lebar L kecil. Itu ya membedakannya. Nah, bagaimana untuk menentukan panjang dan lebar persegi panjang jika diketahui luas? Nah, kita lihat di sini. Persegi panjang memiliki sisi tegak dan mendatar. Tadi ya sudah ya, mendatar dan tegak. Maka untuk menentukan salah satu sisinya, kita membagi luas dengan sisi yang diketahui. Jadi jika diketahui panjang, maka luasnya dibagi dengan lebar. Sebaliknya jika ditanya lebar, berarti luas dibagi panjang. Itu ya. Nih, panjang sama dengan luas dibagi lebar. Oke, sama dengan L dibagi L. Sedangkan kalau lebar, luas dibagi panjang. L sama dengan L dibagi P. Itu ya anak-anak. Tidak terlalu sulit ya. Kita lanjut lagi ke segitiga. Nah, luas segitiga. Sebelum kita masuk ke luas, kita lihat dulu penampang di bawah ini. Ini ya. Ini adalah bentuk persegi panjang berwarna hijau yang tadi. Tadi kita sudah hitung ya bahwa luasnya adalah 36 kotak satuan. Tuh, ada yang hilang. Ya, nak.
Jadi ada 36 ya. Kita sudah hitung tadi. Nah, kita lihat bagaimana jika persegi panjang ini kita bagi dengan menarik garis dari diagonal dari satu diagonal. Satu sisi ke satu sisi. Itu diagonal, garis diagonal. Nah, bentuknya adalah bentuk segitiga. Jadi kalau kita tarik garis dari sisi bawah kiri ke sisi kanan atas, itu akan membentuk dua buah segitiga. Segitiga yang ini dan segitiga yang ini. Segitiga yang bawah dan segitiga yang atas itu luasnya pasti sama ya, karena kita membagi dua dengan sama besar. Nah, jadi intinya segitiga itu adalah setengah dari segi empat atau persegi panjang atau persegi. Gitu ya. Jadi bisa kita tulis bahwa luas dari segitiga ini itu adalah 9 dikali 4. Nih 9 kali 4 yang tadi. Lalu kita bagi dengan 2. Karena segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Jadi luas dari segitiga yang berwarna hijau ini adalah 18 kotak satuan. Yang tidak ditutupi ini juga 18 kotak satuan. Gitu ya. Karena segitiga adalah bentuk setengah dari segi 4, maka luas segitiga itu dapat kita tulis seperti ini. Luas itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, ada alas, ada tinggi dibagi 2. Tadi persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Sedangkan di sini adalah alas kali tinggi. Nah, kita akan lihat nanti yang mana alas, yang mana tinggi. Jadi L sama dengan A kali T dibagi 2. Ini bagi maksudnya ya, per ini. Alas kali tinggi dibagi 2. Itu. Nah, yang sebagai alas itu adalah yang mendatar. Sebagai alas adalah yang mendatar. Sedangkan yang sebagai tinggi itu adalah yang tegak, karena tinggi ya, jadi tegak. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa alas dengan tinggi itu harus tegak lurus 90 derajat, gitu ya. Jadi alas itu harus mendatar, benar-benar datar, dan tinggi itu harus benar-benar tegak, gitu ya. Tidak boleh miring ke kiri atau miring ke kanan. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Oke. Nah, bagaimana jika kita mau menentukan alas dan tinggi dari segitiga? Nih, menentukan alas dan tinggi dari segitiga jika diketahui luas. Menentukan alas dan tinggi segitiga dapat dilakukan dengan cara mengali luas dengan 2. Jadi, luasnya itu dikali 2 dulu, baru dibagi dengan yang diketahui. Jadi, misalnya kita ditanya alas, maka luasnya dikali 2 dulu, baru dibagi tinggi. Sebaliknya, jika ditanya tinggi, luas kali 2 dulu baru dibagi alas. Gitu ya anak-anak. Alas sama dengan luas kali 2 dibagi tinggi. Sebaliknya tinggi sama dengan luas kali 2 dibagi alas. Nah gitu. Oke. Nah materi kita sudah selesai untuk yang luas. Jadi kita hanya belajar luas persegi panjang, dan luas segitiga. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada guru di kelas masing-masing. Jangan malu untuk bertanya, karena bertanya adalah hak kalian sebagai pelajar. Oke? Bapak cukupkan materinya pada hari ini sampai di sini. Terima kasih karena telah menyimak materi dengan baik. Semoga belajarnya lebih giat lagi dan nilainya bisa lebih meningkat. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.